Perkenalkan, saya Marianus Suciatnodaba. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Manggarai Timur dari SD BLI. Berikut saya akan memaparkan hasil refleksi saya dalam memahami dan menghayati pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 eksplorasi konsep. Tujuan pembelajaran khusus yang pertama, peserta memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikan. Yang kedua, peserta menganalisis konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara berdasarkan pengalaman pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan reflektif yang pertama, apa intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan? Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah kemerdekaan belajar atau pendidikan yang memerdekakan dengan tetap mengedepankan pendidikan budi pekerti dan karakter sesuai dengan budaya bangsa yang sudah ada sejak dahulu kala, sehingga tercipta manusia yang bukan hanya cerdas, tapi juga manusia yang beradab. Secara perkembangan kurikulum di Indonesia setidaknya merupakan bukti bagaimana filosofi pendidikan yang diutarakan Ki Hajar Dewantara tetap tidak bisa diganti oleh konsep-konsep lain karena sangat sesuai dengan kultur dan kebiasaan serta kepribadian dari bangsa Indonesia. Namun memang dalam sejarah perkembangan pergantian kurikulum di Indonesia, pengimplementasian kurikulum yang berlaku tentu tetap berkolaborasi dengan berbagai perkembangan yang dihadiahkan zaman bagi manusia. Pengajar atau guru dituntut mampu berinovasi dan kreatif. Di zaman sekarang ini, konsep pemikiran yang diutarakan Ki Hajar Dewantara tentu kita rasakan dengan kehadiran kurikulum merdeka. Hemat saya, semua konsep pendidikan dan pengajaran Ki Hajar Dewantara hadir secara komplit dalam kurikulum baru ini. Pendidikan yang holistik atau menyeluruh, pendidikan yang mengedepankan kebebasan atau kemerdekaan murid dalam pembelajaran, yang melibatkan seluruh pihak, orang tua, guru, teman sejawat, bahkan masyarakat dalam mengelola pendidikan, mengedepankan perkembangan efektif, kognitif, dan spiritual, serta karakter. Tentunya pendidikan yang mendorong guru berinovasi menggunakan segala potensi dan sumber daya, keterampilan dan teknologi dalam pembelajaran sehingga tercipta pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Asas keadaban tetap selalu ditamakan di setiap gejolak perkembangan dunia. Pendidikan budi pekerti harus selalu dikedepankan sebagai sebuah budaya yang sudah mendarah daging dan menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Siswa harus mampu dituntun menjadi manusia berkarakter agar mampu bersosialisasi dengan masyarakat luas, bisa menempatkan diri dengan baik dalam masyarakat, dan mampu menjalani hidup dengan selalu mengedepankan asas kekeluargaan, mampu menerima setiap perkembangan kemajuan dunia dalam berupa teknologi dan pengetahuan, dengan tetap mampu membatasi diri dan menyeleksi setiap perubahan yang datang agar tidak terjatuh pada jurang yang sangat jauh dari akar kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Pertanyaan reflektif yang kedua, bagaimana Anda memandang diri Anda sebagai pembelajar atau guru dan pembelajar atau murid jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ketika saya memandang diri saya sebagai seorang pengajar dalam kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya merupakan seorang penuntun bagi siswa-siswi saya. Saya harus mampu menuntun mereka menjadi manusia yang cerdas melalui kemerdekaan belajar dan menjadi manusia yang berkarakter melalui pendidikan budi pekerti. Selain itu, kemampuan menempatkan anak didik sebagai tuan yang harus dihormati, bukan hanya oleh guru, tapi oleh orang tua pun harus demikian. Ketika saya memandang diri saya sebagai seorang pembelajar dalam kaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah saya merupakan manusia merdeka yang harus dituntun agar tidak menyalahgunakan kemerdekaan saya. Saya sebagai seorang pelajar perlu dituntun dengan penuh kesadaran bahwa saya adalah seorang manusia yang harus dimanusiakan, bahwa saya perlu dituntun untuk menjadi manusia yang cerdas dan berkarakter, tentunya dengan tuntunan yang penuh dengan kebahagiaan. Ketika kerangka pikiran ini mampu direpresentasikan dalam kehidupan nyata, maka cita-cita mulia Ki Hajar Dewantara niscaya akan tercapai. Manusia yang seutuhnya manusia.